Salam saudaraku. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian ya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan, dan sebentar kita akan berada di kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan tahta Allah, tahta kasih karunia, sujud menyembah Allah yang hidup. Namun terlebih dahulu kita menikmati kasih dan kemurahannya lewat pembuka rahasia firman, lewat firman penggembalaan, itulah lewat firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan, yaitu surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang kedua, ayat yang kedua, namun pembacaan dimulai dari ayat yang pertama. Silakan. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Ya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, Ya. dan untuk mereka yang di Laodikia, Ya. dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Terus. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Terima kasih. Dalam perjuangan yang berat, Rasul Paulus melayani sidang jemaat Tuhan. Titik. Tujuan dari perjuangan yang berat itu, titik 21, supaya hati sidang jemaat terhibur. Penghiburan semacam ini disebut dengan penghiburan salib. Sebab salib Kristus adalah, penghiburan semacam ini disebut dengan penghiburan salib. Sebab salib Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah. 2. Sidang jemaat bersatu dalam kasih. Kegunaan kasih, titik 2, strip pertama, menutupi banyak sekali dosa, sama dengan mengampuni orang yang berdosa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Strip yang kedua, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat 14. Sekarang kita akan melihat dampak positif dari kedua hal di atas, yaitu titik 21, sidang jemaat memperoleh segala kekayaan. Beberapa minggu lalu kita sudah melihat kekayaan itu yang dikaitkan dengan jemaat di Makedonia. Mereka kaya dalam kemurahan, namun juga kaya dalam segala sesuatu, sampai mereka diperlengkapi dengan 5 jabatan dan 9 karunia Roh Kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. 2. Memperoleh keyakinan, sidang jemaat memperoleh keyakinan pengertian. Puji Tuhan, minggu lalu juga telah kita terima bahwa setelah kita memperoleh pengertian yang benar dari Injil, kita diyakinkan untuk terus beribadah dan melayani Tuhan. Itulah orang benar, hidup benar, memberi diri di hidup benar, orang benar hidup dalam iman. Puji Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan manusia dan kekuatannya. Sekarang keterangan mengenal rahasia Allah. Sidang jemaat mengenal rahasia Allah. Titik. Yang dimaksud dengan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Yang dimaksud dengan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kolose 2 ayat yang ketiga. Boleh baca ayat 2 dulu lagi. Supaya hati mereka terhibur, dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Dampak positif yang pertama, memperoleh segala kekayaan, terus. Dan keyakinan pengertian. Kemudian memperoleh keyakinan pengertian. Yang kedua, yang ketiga, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Allah. Jadi mengenal rahasia Allah. Yang dimaksud mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Yang dimaksud dengan rahasia Allah adalah pribadi Yesus Kristus. Kolose 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di dalam pribadi Yesus Kristus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan.
Inilah rahasia yang dimaksud. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Baca. Iya. Tetapi boleh baca ayat 18. Hikmat Allah dan hikmat manusia. 18 dan 24, nanti loncat lagi 30, baca. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Iya, terus. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang salib Kristus adalah kekuatan Allah. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, kafir dan Israel, terus Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Pribadi Yesus yang disalibkan itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin, saudaraku. Pribadi Yesus Kristus yang disalibkan adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, baik untuk orang Yahudi maupun untuk orang yang bukan Yahudi, kafir dan Israel. Jadi Yesus Kristus yang disalibkan adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, baik bagi bangsa kafir, baik bagi bangsa Yahudi sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Yesus pribadi yang disalibkan itu, terus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Iya, terus Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi hikmat Allah itu membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Jadi Yesus yang disalibkan menjadi hikmat bagi kita untuk membenarkan, untuk menguduskan dan untuk menebus kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Jadi pribadi Yesus Kristus yang disalibkan adalah hikmat bagi kita untuk membenarkan dan untuk menguduskan, untuk menebus kita semua. Siapa yang ditebus, siapa yang dikuduskan, siapa yang dibenarkan adalah mereka yang memiliki hikmat, baik itu Yahudi maupun bangsa kafir. Dari mana datangnya hikmat? Dari Yesus Kristus yang disalibkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi rahasia Allah ada di dalam pribadi Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi salib baik adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, baik untuk bangsa kafir, baik untuk bangsa Yahudi. Puji Tuhan. Kemudian pada ayat yang ke-30, salib Kristus menjadi hikmat bagi kita, terkhusus untuk membenarkan kita, untuk menguduskan kita, untuk menebus kita. Saya balik pertanyaannya, siapa yang ditebus, siapa yang dikuduskan, siapa yang dibenarkan? Adalah orang-orang yang memiliki hikmat. Dari mana datangnya hikmat? Dari Yesus Kristus, dari salib yang diberitakan, dari pribadi Yesus Kristus yang disalibkan. Berita tentang salib Kristus. Jadi hikmat itu, sumbernya hikmat itu dari salib yang diberitakan. Amin, saudaraku. Itu sistem bolak-baliknya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita lihat dulu Amsal pasal yang ke-8. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Ujangan hikmat. Terimalah didikanku lebih daripada perak. Dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Puji Tuhan. Jadi hikmat dan pengetahuan itu sumbernya dari salib yang diberitakan itu. Hikmat dan pengetahuan sumbernya dari salib Kristus yang diberitakan itu. Puji Tuhan.
Kiranya kita dengan rendah hati senantiasa menikmati salib yang diberitakan. Jangan ditolak. Sekalipun sakit bagi daging, jangan ditolak. Sebab sumbernya hikmat itu datang dari salib yang diberitakan itu. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, hikmat lebih berharga daripada permata. Dari apapun yang diinginkan orang, tidak ada yang dapat menyamai hikmat. Puji Tuhan. Sebagai contoh, di dalam 1 Raja-Raja Satu Raja-Raja 3 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Doa Salomo memohon hikmat. Ya, doanya atau permintaan Salomo tidak lain tidak bukan adalah hanya untuk minta hikmat saja. Berarti dari doa ini kita dapat mengenal pribadi Salomo adalah pribadi yang mau menghargai salib yang diberitakan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Sebetulnya Salomo ini pada awalnya seperti itu, mau menghargai salib yang diberitakan. Tetapi pada akhirnya kurang baik juga. Terlalu banyak pengaruh dari istri. Kalau dia menopang, kalau istri menopang, disebutlah istri yang cakap. Itulah rambutnya panjang. Tetapi kalau tidak menopang, ini yang merusak tatanan kerajaan surga. Allah, Kristus, suami, istri, dan anak-anak. Itu semua bisa dirusak. Dan posisinya nanti berubah, diputar balik. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Tapi saya tidak berbicara ke sana. Saya hanya ingin memberitahukan sedikit bahwa pada awalnya Salomo ini sangat menghargai berita salib atau salib yang diberitakan. Puji Tuhan. Itu bisa dibuktikan dari doa meminta hikmat kepada Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Banyak di antara kita melayani pada awalnya berkobar-kobar. Tetapi setelah mengalami ujian demi ujian, silih berganti, mulai surut. Salibnya mulai dipotong-potong. Akhirnya hilang kesadaran. Sampai tidak memiliki hikmat. Tidak mengerti lagi apa yang diperbuat di hadapan Tuhan. Sampai tidak terlihat lagi hasil pemikiran, buah pemikiran. Itulah yang dialami Salomo pada akhirnya. Baca dulu ayat 10. Ayat yang ke-8 sampai 9. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Ya, di tengah-tengah umat pilihan bangsa Israel, berarti tidak lain tidak bukan bangsa Israel. Terus suatu umat yang besar. Suatu umat yang besar. Yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Terus? Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham. Menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Terus? Dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lihat. Di sini Salomo berkata, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham. Menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Berarti dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Amin saudaraku. Itu hikmat. Hikmat itu dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Puji Tuhan. Paham menimbang perkara. Kemudian ayat 12.
Maka sesungguhnya 11 boleh. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Iya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Iya. Untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Puji Tuhan, jangan sampai kita ikut Tuhan tidak memiliki hikmat. Yang bodoh dianggap baik, yang baik jadi tidak baik, dianggap tidak baik. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Iya. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Paham menimbang perkara berarti hati yang penuh hikmat dan pengertian. Amin saudaraku. Paham menimbang perkara atau dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Bersama dengan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Puji Tuhan, kita butuh hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian, supaya kita dapat paham menimbang perkara, dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, untuk kita lakukan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita lihat 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke langsung 21 sampai 27. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Boleh baca ayat 20. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Dua perempuan sedang berperkara kepada Salomo, lalu menceritakan kejadian ketika malam, saat malam, menceritakan kejadian peristiwa yang terjadi. Ayat 21. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, terus tampaklah anakku itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Terus kata perempuan yang lain itu, bukan, anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati. Terus tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Terus begitulah mereka bertengkar di depan raja. Tidak ada saksi. 23. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini, dan terus anakmu lah yang mati. Anakmu lah yang mati. Terus yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati, dan anakku lah yang hidup. Puji Tuhan. Sejenak dulu kita perhatikan di sini ada dua perempuan, saudaraku, berperkara kepada Raja Salomo. Sementara mereka berperkara, mereka masing-masing menceritakan kebenaran masing-masing, yaitu peristiwa yang terjadi satu malam mereka lalui. Kemudian ketika mereka menceritakan peristiwa itu, tidak ada seorang pun yang menjadi saksi. Akhirnya kalau tidak ada saksi, kerugiannya kalau tidak ada saksi, yang salah membenarkan dirinya, yang benar menjadi salah. Siapa yang dapat paham menimbang perkara yang seperti ini tanpa saksi? Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Karena tidak ada saksi, kedua perempuan yang nikahnya hancur ini bertengkar habis, bertengkar hebat di hadapan Raja Salomo. Puji Tuhan. Kemudian lanjut ayat 24. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggal anak yang hidup itu menjadi dua. Dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan setengah lagi kepada yang lain. Sepertinya jahat sekali. Terus tindakan seperti ini, sepertinya Salomo sepertinya jahat sekali. Terus maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anakmu
anaknya itu. Terus katanya, ya, ya Tuanku, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Bayi yang hidup itu. Terus jangan sekali-kali membunuh dia. Terus tetapi yang lain itu berkata, iya, supaya jangan untukku ataupun untukmu iya, penggala. Iya, terus tetapi raja menjawab katanya, iya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Iya, kepada wanita yang pertama. Terus jangan sekali-kali membunuh dia. Iya. Dia itulah ibunya. Iya, terus ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum sampai di situ raja, sampai 27. Di sini kita melihat Salomo mengetahui siapa ibu dari anak yang masih hidup. Pendeknya Salomo paham menimbang perkara. Oleh karena hikmat, dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, praktek hikmat di sini, Salomo menggunakan sebilah pedang tajam. Praktek hikmat di sini adalah Salomo menggunakan sebilah pedang tajam. Puji Tuhan. Ibrani ayat yang ke Ibrani 4 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Boleh baca ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, iya, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaataan itu juga. Terus ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah itu hidup, kemudian firman Allah itu kuat, terus dan lebih tajam, ya, daripada pedang bermata dua manapun. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Terus ia menusuk amat dalam. Dia menusuk amat dalam, terus sampai memisahkan jiwa dan roh, iya, sendi-sendi dan sumsum. Iya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Allah itu hidup dan kuat, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dengan bukti, ia menusuk amat dalam, sehingga memisahkan 3 perkara. 1, memisahkan jiwa dan roh. Ya, memisahkan jiwa dan roh. 2, memisahkan sendi-sendi dan sumsum. 3, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Puji Tuhan. Haleluya. 3 perkara, sendi-sendi dan sumsum. Jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Hati, pikiran dan pertimbangan dan pikiran hati. Itu tidak ada yang dapat melihatnya. Paham, saudaraku? Saya ulangi ya. Jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, maupun pertimbangan dan pikiran hati, tidak ada yang dapat melihatnya. Dan tidak ada yang dapat menjadi saksi dengan 3 perkara ini. Seandainya pun 3 perkara ini dikuasai oleh dosa. Tetapi dengan firman Allah, dia hidup, dia kuat. Dia menusuk amat dalam. Dia mengoreksi dosa yang bercokol di 3 perkara tersebut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Begitu tajamnya hikmat Tuhan dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Siapa yang bisa membuktikan bahwa suatu kejahatan ada di dalam jiwa dan roh? Suatu kejahatan ada di dalam sendi-sendi dan sumsum. Suatu kenajisan di dalam pertimbangan dan pikiran hati. Siapa yang bisa melihat dosa itu bercokol di sana? Selain firman Allah, firman hikmat yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun.
Sebagai bukti, dia menusuk amat dalam dan berkuasa untuk mengoperasi semua dosa yang tinggal tersembunyi di tempat yang paling tersembunyi di 3 perkara tersebut. Persis tadi seperti Salomo, 2 perempuan dengan nikah yang hancur berperkara di hadapannya. Karena tidak ada saksi, 2 perempuan itu saling membenarkan diri. Akhirnya yang terjadi adalah yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Karena tidak ada saksi. Akhirnya terjadi keributan. Tapi Salomo dengan segala hikmat, dia paham menimbang perkara. Dia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Siapa yang bisa melihat dosa bercokol di dalam sumsum dan sendi-sendi, dosa bercokol di dalam jiwa dan roh, kenajisan bercokol di dalam pertimbangan dan pikiran hati, selain firman Allah, firman hikmat lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Maka sekali lagi saya tandaskan malam ini dengan sungguh-sungguh, jangan menolak salib yang diberitakan, supaya kita memperoleh hikmat dari surga. Amin, saudaraku. Itulah rahasia Allah di dalam Kristus Yesus. Yang tidak dimiliki, yang tidak dipahami oleh orang dunia. Tapi kita sekarang mengerti oleh karena kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Iya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di depan mata Tuhan. Semuanya terbuka di depan mata Tuhan. Maka kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Bukan kepada manusia. Manusia tidak bisa melihat dosa bercokol di 3 perkara tadi. Tidak perlu kita memberi pertanggungan jawab kepada manusia. Kita memberi pertanggungan jawab hanya kepada Tuhan saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagaimana Allah ketika menemukan bangsa Israel di padang gurun, diawasinya mereka, berarti dilihat, diperhatikan. Kalau manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat sampai kepada manusia batin yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Maka kita harus memberi pertanggungan jawab hanya kepada Tuhan, tidak kepada manusia. Tidak ada artinya kita menunjukkan kebenaran kepada manusia. Kita semua harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan saja. Cukup. Kalau memberi pertanggungan jawab kepada manusia, bisa kita buat terlihat baik, tapi di belakang tidak. Siapa yang bisa melihat jiwa dan roh? Siapa yang bisa melihat sendi-sendi dan sumsum? Siapa yang bisa melihat pertimbangan dan pikiran hati? Tidak ada. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Inilah rahasia Allah di dalam Kristus Yesus. Jangan tolak salib yang diberitakan itu. Untuk kesekian kali saya katakan, jangan tolak salib yang diberitakan itu.
walaupun sakit bagi daging. Sekarang ini kita dididik untuk memikul salib sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan percayakan, sesuai dengan jabatan-jabatan yang dipercayakan. Itu didikan salib. Jangan ditolak. Itu hikmat Allah. Selain menjadi hikmat Allah, juga adalah kekuatan Allah. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus 1 tadi. Ayat 18 dan 24 kembali dibaca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Iya, terus. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Iya. Salib yang diberitakan adalah kekuatan Allah. Kemudian ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Iya. Jadi salib yang diberitakan Allah, salib yang diberitakan itu adalah kekuatan Allah, baik bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi juga bagi bangsa kafir, bagi setiap orang yang percaya. Itu kekuatan Allah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kekuatan manusia terbatas. Kalau kita melayani Tuhan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia dan kekuatannya, terbatas. Pemikiran manusia juga terbatas untuk menjangkau rahasia kerajaan surga yang begitu dalam. Kerajaan surga itu tidak bisa diselami oleh akal pikiran manusia. Kemudian juga kesabaran manusia juga terbatas dalam mengikuti, mengiringi Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari manusia terbatas. Tetapi kalau kita senantiasa mengarahkan pandangan ini kepada salib, atau yang menjadi tolak ukur dalam pengikutan kita, pengiringan kita di tengah ibadah dan pelayanan ini adalah salib Kristus, akan memberi kekuatan yang luar biasa, yang begitu dahsyat luar biasa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 26, di situ ada dua jenis bangunan. Yang bangunan yang pertama dibangun di atas dasar batu penjuru korban Kristus, dan jenis bangunan yang lain dibangun di atas dasar pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, kemudian angin melanda rumah itu. Rumah itu kokoh, tidak rubuh, karena dibangun di atas dasar batu. Tapi sebaliknya, turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, dia roboh karena rumah itu dibangun di atas dasar pasir. Dasar bangunan yang kokoh adalah batu penjuru. Itulah korban Kristus, Yesus yang disalibkan. Sedangkan pasir itu menunjuk kepada daging dengan segala tabiat-tabiatnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo kita arahkan senantiasa pandangan kepada salib. Jadikan salib sebagai tolak ukur di dalam pengiringan pengikutan kita kepada Tuhan, apalagi dalam melayani Tuhan. Pemikiran manusia untuk menjangkau rahasia surga terbatas. Kesabaran manusia juga terbatas. Kekuatan manusia juga terbatas. Sudut pandang manusia juga terbatas.
Tapi salib Kristus memberi kekuatan yang luar biasa. Sekalipun harus menghadapi 3 jenis ujian. Turunlah hujan, itu ujian dari penghulu dunia yang gelap, itu roh-roh jahat di udara dengan segala tipu muslihatnya. Kemudian datanglah banjir, itu menunjuk kepada dosa kenajisan. Kemudian angin melanda, itu menunjuk kepada ujian dari ajaran-ajaran palsu. Kalau rumah itu tidak dibangun di atas dasar batu, rumah itu pasti rubuh. Sedikit contoh. Ketika angin sepoi, ketika Petrus berjalan di atas air, untuk beberapa langkah dia bisa berjalan di atas air. Untuk beberapa langkah. Tapi begitu mulai dirasa tiupan angin sepoi, bukan angin kencang, angin sepoi, mulailah dia tenggelam. Mulailah dia kehilangan rasa percaya diri. Puji Tuhan. Namun pada saat dia tenggelam, dia ulurkan 2 tangan, minta tolong. Tuhan turun tangan, mengangkat dia. Kembali kepada korban Kristus. Amin, saudaraku. Yang mengangkat kita dari segala keterpurukan. Andai kata pun pernah terpuruk, tapi jangan mengeraskan hati. Jangan biarkan hati membantu, supaya jangan ditenggelamkan di dasar lautan api. Amin, saudaraku. Untung Simon Petrus tidak mengeraskan hati, tidak membatu. Yang masih membatu, malam ini kita segera minta ampun, datang di kaki salib Tuhan. Yang sempat hampir tenggelam, namun berubah pikiran, kembali mengangkat 2 tangan. Tanda minta tolong. Nanti Tuhan akan turun tangan, memberi pertolongan tepat pada waktunya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, kita baca ayat terakhir. 1 Raja-Raja 3. Ayat 28, pembacaan 27. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Tetapi raja menjawab katanya, iya. Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Iya. Jangan sekali-kali membunuh dia. Terus. Dia itulah ibunya. Iya. Terus. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, terus. Maka takutlah mereka kepada raja. Iya. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Puji Tuhan. Kalau kita mau menghargai berita tentang salib, disitulah kita akan memiliki hikmat dan kekuatan. Disitulah kita mendapatkan penghormatan, dikenan oleh Tuhan dan dihormati oleh manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dikenan oleh Tuhan, dihormati manusia. Kolose. Kolose pasal 1 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Ya, silakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Iya. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita segera tundukkan kepala.